maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Ya diancam balik lah, kan macan Asia, malah curhat. Iso ring itu ngipiung korupsi ini triliun loh. Di Indonesia miliar. Kok iso? Ya jadi devisa negara, menguntungkan negara. Aku belum punya apa-apa. Yang mendingan aku korupsi aja 5 triliun di penjara 6,5 tahun. Paling juga 3 tahun bebas om aku. Itu karena mereka itu butuh uang. Mereka itu kekurangan uang. Karena koruptor ini butuh uang, itu harus disantuni, harus diberikan bansos, harus dikasih uang. Ngapain pajak dinaikin 12% kalau misalkan keadilan aja masih bisa belum diterapin? Kita bayar, ujungnya uang malah dikorup sampai 300 triliun, ini cuma kena 6,5 tahun. Mengapain naikin pajak? Ngapain kita bayar ke negara kalau misalkan masih kayak gitu? Kemarin-kemarin kan sempat ramai masalah hakim minta kenaikan gaji dan lain sebagainya. Kok ini udah dinaikin gaji masih hakimnya bisa buat kayak gitu sih? Terus semua pejabat diem, gak ada tuh yang ngusut hakimnya gimana? Wis ta Pak, sampean aja rame iki lho. Ono promo akhir tahun sampean gak roh iki. Daftar harga korupsi beserta hukuman penjara iki promo iki. Korupsi 300 triliun di penjara 6,5 tahun. Kalau dirasa keberatan bisa ambil promo kedua 150 triliun, hukumannya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Ya teman-teman semua, kalau mengingat pidato dari Pak Prabowo sebelum beliau maju Pilpres ya teman-teman semua, garang sekali ya yang ingin meratakan para koruptor. Sampai setelah Pilpres juga tuh masih garang. Sampai ditetapkan sebagai presiden masih garang. Hingga akhirnya kemarin belum lama ciut. Bapak Prabowo juga mengatakan ya ada ancaman ketika ingin menghabisi para koruptor. Kalau gue sebagai masyarakat ancam balik Pak, ancam balik. Nah tapi teman-teman semua pada kenyataannya hukum di Indonesia ini semakin aneh. Yang koruptor triliunan rupiah hukumannya tak setimpal. Bahkan sampai rame di media sosial kan parodi soal hukuman Harvey Mois. Bahkan ada juga yang menulis di situ ya, memberikan promo akhir tahun koruptor. Coba apa ini gak malu? Apa gak menampar wajah para pemimpin-pemimpin negeri ini? Kan ini tandanya rakyat tidak setuju. Rakyat bicara akhirnya kan. Nah harusnya sebagai pemimpin itu mendengarkan. Coba dievaluasi lagi. Bagaimana mungkin seorang yang koruptor sekian besar, sekian banyaknya hanya dihukum 6,5 tahun penjara. Kalau kayak gini banyak rakyat yang mau. Bahkan Om Deddy Corbuzier saja kan speak up soal ini kan. Dan banyak yang menanggapi, gua mau nih di penjara sekian tahun asal mendapatkan uang sekian. Ya enak bener lah. Lebih baik di penjara daripada kerja susah keras kan. Ya walaupun ini pemikiran yang salah, masih banyak untuk mencari harta yang halal. Tapi logikanya seperti itu gitu loh. Nah oke teman-teman semua, kita akan lihat komentar daripada netizen. Dan juga ada netizen yang mencari akun Gerinda nih, Mindra nih, dicariin sama netizen nih. Oke teman-teman semua, langsung aja kita lihat videonya. Hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Hai kaum munafikun, hai antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Apalagi kau bela-bela antek asing. Saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat. Yang terakhir gak usah didengar lah ya. Nah apakah waktu 100 hari itu belum cukup untuk mengumpulkan data-data para koruptor? Seharusnya sudah cukup ya. Tapi Pak Prabowo sendiri mengatakan ya tunggulah sampai 6 bulan. Tapi yang
menjadi masalah Pak. Ini udah heboh banget nih. Ayolah, harusnya waktunya Bapak keluar menjadi kesatria. Beresin tuh para koruptor, tahan PPN tidak naik. Bapak pasti udah top banget. Top banget. Kita lanjut lagi guys. Ya diancam balik lah, kan macan Asia malah curhat, katanya udah siap mati buat negara. Ancam balik itu, kalau perlu culik itu yang ancam. Hayo mulai ya. Sing kasus korupsi timah, hukuman 6,5 tahun, denda 210 M, mata goreng. 6,5 tahun rawo tapi doknya dicor timah. Piye, pilih cor timah pondoknya dileboni tawon, aku dicor timah. Iso ning ngitungi piung korupsi ini triliun lho. Di Indonesia miliar. Kok iso? Kowe dhewe metu ke penjara 6,5 tahun dhewe cek ganteng, cek sugih lah kowe. Kerja bongko. Aku makin cinta dengan Indonesia. Tuntutannya hanya 12 tahun. Wis ta Pak, sampean aja rame iki lho. Ana promo akhir tahun sampean gak roh iki. Daftar harga korupsi beserta hukuman penjara iki promo iki. Korupsi 300 triliun di penjara 6,5 tahun. Kalau dirasa keberatan bisa ambil promo kedua 150 triliun, hukumannya sekian. Kalau dirasa berat ambil yang promo ketiga 75 triliun, hukuman sekian. 37,5 triliun ya iki rada ringan iki, hukumannya 0,81 atau 8 bulan. Lek kurang ringan iki korupsi 4,6 triliun dihukum 1 bulan. Wis ojo rame ae iki, silakan di screenshot iki, cekrek. Oh, ngono gak ero sampean niku, Pak. Aduh, gimana ya? Coba bayangin, apa ada hal seperti ini di Cina yang kemarin korupsi 6, sekian triliun dihukum mati. Wow, dihukum mati guys. Coba, dan itu katanya sih korupsi tertinggi loh. Luar biasa sekali di Indonesia, bos. Wow. Sampai ada ada promonya nih. Coba ayo, siapa yang mau ngambil? Gue punya pertanyaan ya. Seandainya lu merugikan uang negara ratusan triliun, itu udah pastilah kalau merugikan uang negara ratusan triliun, setidak-tidaknya yang masuk ke diri lu sendiri paling dikit 5 triliun aja ada lah gitu ya. Anggaplah 5 triliun gitu. So, let's change it. Lu dapat uang 5 triliun. Oke? Dengan resiko di penjara 6,5 tahun. Mau nggak lu ambil? 5 triliun, ada uang 5 triliun nih di dalam penjara. 6,5 tahun. Will you be the corruptor? Or not? Ini Om Deddy Kobusier serius nggak ya dengan pertanyaannya? Kamu mau nggak korupsi 5 triliun terus kamu di penjara 6,5 tahun? Ya mau lah Om. Mau Om. Sekarang juga aku mau. Mau tanda tangan di atas kontrak, di atas materai juga aku mau. Ngapain aku di sini capek-capek Om jadi TKW 7 tahun Om, aku jadi TKW banting tulang kerja keras ninggalin keluarga. Ya jadi devisa negara, menguntungkan negara. Aku belum punya apa-apa. Yang mendingan aku korupsi aja 5 triliun di penjara 6,5 tahun. Paling juga 3 tahun bebas Om aku. Nggak apa-apa Om. Aku mendingan korupsi aja lah Om kalau begitu. Ngapain begini capek-capek ya Allah. Sherlock Om, Sherlock di mana tempatnya? Surat terbuka buat para petinggi negara nih. Tolong beri saya uang 300 triliun. Hasil korupsi kayak hasil judol kayak hasil apalah, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalaupun di penjara 6,5 tahun dan denda 1 miliar pun saya terima, saya rela. Siap banget ini. Ayolah, tolonglah. Kan lumayan 6,5 tahun di penjara, giliran keluar jadi orang kaya. Waduh, ada apa nih rame-rame? Oh, lagi pada nyariin admin Gerindra. Ya ampun guys, Mitra ada kok. Siapa tahu dia tuh lagi sibuk karena terlalu banyak aduan kan. Yang pertama, masalah PPN 12%.
Terus yang kedua masalah hukuman tindak pidana korupsi yang nggak sesuai. Terus sama aduan masalah si Agus. Makanya Mindra tuh lagi pusing. Masalah mana dulu nih harus diselesain? Masalah Agus kah atau masalah yang mana? Soalnya Agus ini juga berkepanjangan banget kan, nggak kelar-kelar. Jadi wajar kalau tek-tekan kalian tuh nggak kebaca. Jangan marah. Ini kan yang sedang kalian permasalahkan. Ya ampun guys, kalian itu berharap apa sih? Berharap akan sama seperti di Cina gitu, para koruptor dihukum mati? Gak mungkin, jangan mimpi, bangun udah siang. Satu-satunya hukuman yang bisa diterapkan di Indonesia itu adalah UU perampasan aset. Jadi para koruptor itu nantinya akan dimiskinkan. Tapi sayang banget nih, UU perampasan aset ini sampai sekarang belum disahkan juga. Kenapa bang, kok belum disahkan? Kan tinggal disahkan aja ya, jangan tanya gua dong. Tanya yang YTT aja deh. Assalamualaikum admin Gerindra. Assalamualaikum. Dari siapa bang? Admin Gerindra. Oh udah lama gak nampak itu bang. Mana ya? Kok nggak nampak ya? Assalamualaikum admin Gerindra. Assalamualaikum admin Gerindra. Assalamualaikum admin Gerindra. Assalamualaikum. Pak, Nampak admin Gerindra? nggak nampak. Udah lama nggak nampak ya Pak ya? Udah. Mana ini ya? Pak, Apa? nampak admin Gerindra? Oh udah lama nggak nampak itu bang. Kenapa ya? Kok nggak nampak-nampak ya? Walah, cuman itu kasusnya. Lagian admin Gerindra ini kemana sih? Giliran dicari-cari sama netizen malah ngilang entah kemana. Coba nih komentar dong di kasus Harvey Mois. Mengenai korupsi dan TPPU 300T katanya kan 300T kemudian dihukum hanya mengembalikan 200 sekian miliar, di penjara 6,5 tahun. Kalau menurut saya bagus itu mas, bagus, dan sudah selayaknya, sewajarnya bagi negara yang baik sekarang gini mas, sebentar. Masnya tahu nggak kenapa sih orang itu korupsi? Kenapa orang itu kok melakukan corruption gitu? Itu karena mereka itu butuh uang, mereka itu kekurangan uang, dan menjadi wajar, menjadi suatu keharusan bagi negara yang besar, negara yang kaya raya itu memberikan bantuan kepada yang membutuhkan uang. Karena koruptor ini butuh uang, itu harus disantuni, harus diberikan bansos, harus dikasih uang. Korupsi 300 triliun kena hukuman 6,5 tahun. Terbukti bahwa hukum di Indonesia bukan untuk ditaati, tapi untuk dipesan oleh orang yang berduit. Dan gue makin sedih sama Indonesia. Aparat diem, hakim-hakim di seluruh Indonesia diem, padahal mereka tahu kira-kira hukuman apa yang pantas didapetin. DPRD diem, DPR diem, wakil presiden diem, bahkan presiden pun diem. Kalau hukum ini dianalogiin gini deh, 300 triliun cuman kenanya 6,5 tahun. Mending lu ke showroom mobil, lu ambil itu mobil harga 200 juta, 300 juta. Atau lu ngambil motor-motor ninja tuh, lu ambilin punya orang apa segala. Gak nyampe seminggu, bahkan gak nyampe 1 bulan lu udah keluar lagi. Orang 300 triliun aja cuman kena 6,5 tahun. Logikanya dong, udah ambil aja jarah apa segala. Kalau bisa kan hukum itu memang diterapin kayak gitu, adilin sekalian. Ngapain pajak dinaikin 12% kalau misalkan keadilan itu masih bisa belum diterapin? Kita bayar, ujungnya uang malah dikorup sampai 300 triliun, ini cuma kena 6,5 tahun. Ngapain naikin pajak? Ngapain kita bayar ke negara kalau misalkan masih kayak gitu? Kemarin kan sempat ramai masalah hakim minta kenaikan gaji dan lain sebagainya. Kok ini udah dinaikin gaji masih hakimnya bisa buat kayak gitu sih? Terus semua pejabat diem, gak ada tuh yang ngusut hakimnya gimana? Hah? Korupsinya 300 triliun. Yang disita sekitar 220 atau 230 triliun. Terus nggak dimiskinkan. 6,5 tahun. Negara dirugiin. Kok analoginya tuh loh, ya Allah, gue sedih sumpah, nggak Indonesia sedih kayak tahu aku nggak ngerti, gue cuman nanti gue tuntut di akhirat, sumpah. Ngomong-ngomong soal Harvey Mois nih ya, di Penjerong 6 tahun, 6 bulan, denda 1M, ganti kerugian negara 210 miliar. Nih ya, kata gue gak sekalian aja dibebasin, gak sekalian aja dimaafin gitu, ya kan? Kan kita bukan Tuhan, kita dilarang untuk menghakimi manusia dong. Yang boleh menghakimi itu hanya Tuhan kan? Gak sekalian aja dibebasin gitu kata gue. Udah kata gue mendingan dimaafin aja, namanya manusia. Kali aja dia lagi hilap ya kan? Sekarang lo pada tahu kan kenapa hukum di dunia itu tidak adil? Karena hukuman yang adil itu hanya ada di akhirat. Ya gue juga belum tahu sih di akhirat itu seadil apa gitu ya. Karena kan saya belum pernah metong, say.
Ini kalau hukum cuman perkara karena berkelakuan sopan dan sudah berkeluarga, apa gunanya ada hukum? Semua orang akan menjadi baik dan akan menjadi sopan ketika dia benar-benar bersalah. Cuman di Indonesia cuy ya, ketika ada koruptor ketekong say, depan kamera wartawan tuh masih bisa dada-dada, ngasih sarang heel, bisa senyum sayang, ya. Bingung gue juga. Terus kata lawyernya, kata kuasa hukumnya Harvey Muiz nih, katanya masih belum puas sama hasilnya. Lu belum puas apa? Maunya diapain? Dibebasin? Mau seumur hidup hukumannya? Ini kurang puasnya apa nih? Notabene-nya konotasinya apa nih? Ini menjurus ke kurang berat hukumannya atau hukumannya masih terlalu berat dengan 6 tahun 6 bulan denda 1 miliar tuh masih keberatan gitu. Udah kata gue bebasin aja sekalian, maafin, namanya manusia hilap. Deh, gitu kan? Kata gue mah gini ya, kalau emang mau ngasih pengurangan hukuman untuk seorang koruptor atau untuk seseorang yang memang jelas bersalah dan harus dipenjerong gitu ya, cari alasannya tuh yang lebih masuk di logika akal manusia gitu loh ya. Jangan berkelakuan baik, berkelakuan sopan, udah berkeluarga, apa sih? Lu pikir itu dulu ibu-ibu yang maling ayam terus ketekong masuk penjerong, itu dia nyolong ayam buat siapa? Ayam loh yang dicolong, ayam. Ayam berapa duit sih? Kalian bisa lihat betapa adilnya keadilan negara Republik Indonesia ini. Adil banget. Kemarin gue belanja 12-12 Natal sale aja ya di toko oren, nggak nyampe 50% amat loh diskonnya. Terus 6 tahun 6 bulan dipenjerong say, belum sama remisi. Nanti setelah diremisi apa? Bilangnya apa? Bebas bersyarat. Tiba-tiba gue udah ngeliat updatean mereka jalan-jalan lagi ke luar negeri, happy-happy, pasang pohon Natal segede bagong, semewah-mewah, hotel mewah pun kalah gitu. Pensil aja diraut, itu numbuhnya ke atas bukan ke bawah. Katanya pemerintah mau bebenah. Apanya yang dibenahin? Kocak. Setelah pilpres selesai, gue sempat menaruh harapan sedikit kepada Pak Prabowo. Mungkin Pak Prabowo bisa memanuver agar lepas dari cengkeraman Jokowi. Tapi kayaknya belakangan-belakangan ini gue lihat baal rasanya gitu ya, baal. Kenapa gue bilang baal? Karena Pak Prabowo sendiri tuh bilang bakal membiarkan koruptor tobat asal hasil korupsinya itu dikembalikan ke negara. Ditambah Menko Yusril pun bilang kalau memenjarakan koruptor itu tidak memberi manfaat sama sekali untuk negara. Sebenarnya ini pemikiran yang bodoh, cuman karena diungkapkan oleh para penjabat ya kelihatannya epic aja gitu. Dari statement-statement ini kita hanya dikasih 2 pilihan yang kita pun gak bisa menolak, dan dua pilihan ini menguntungkan sama sekali buat kita selaku masyarakat Indonesia. Yang pertama, koruptor akan dikasih tobat atau pengampunan asal mengembalikan hasil curiannya. Yang kedua, kalau mereka nggak mengembalikan hasil curiannya, ya mereka akan dipenjara. Logikanya gini, berarti selama ini penangkapan koruptor itu nggak pernah ada hasilnya dong. Terus hasilnya kemana? Cuma tangkap aja gitu, biar kelihatan kerja. Tapi hasil duitnya tuh nggak tahu kemana gitu. Udah gila nih hukum bener, udah gila. Terus siapa lagi yang harus kita percaya? Lagi emang lu percaya sekelas orang yang korupsi 200 triliun akan mendekam di penjara? Lu mau nanya, 200 triliun itu bisa membuat penjara berapa banyak? Bisa menggaji para penjaga-penjaga lapas berapa ribu orang? Oh mungkin dia bisa dipenjara dan akan menjalani penjara itu? Gak make sense. Jangan terlalu puas sama hal-hal yang cetek. Penangkapan koruptor, tapi duitnya nggak tahu kemana. Koruptor di penjara, cuman kita nggak tahu faktanya dia ada di dalam atau enggak. Nggak usah terkesan dengan kinerja-kinerja yang cuma formalitas aja. Basi. Tunjukkan dong kalau masyarakat ini udah nggak bodoh lagi. Tuntut hal yang nyata, miskinkan koruptor atau hukum mati seperti negara Cina yang selama ini dibangga-banggakan oleh negara kita.